warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Di sini terdapat pada buku kelas 7 Madrasah Tsanawiyah. Untuk bab dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah terdapat di bab 2 dengan judul Kesuksesan Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan. Di buku ini sudah terdapat seperti kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga sudah terdapat indikator. Nah, indikatornya ini sesuai dengan poin-poin apa saja yang akan dibahas pada materi. Di buku ini juga dijelaskan mengenai peta konsep. Yang pertama yaitu tentang kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Yang kedua, hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang ketiga, pola dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Dan yang terakhir, respon terhadap dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Nah, di sini untuk poin yang A mengenai kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Nah, sebelum memasuki materi, di sini disediakan seperti terdapat gambar menyembah berhala, terus yang ada di pasar melakukan jual beli, dan ada yang menyembah batu, pohon. Selanjutnya di sini ada pertanyaan. Nah, pertanyaan ini peserta didik membuat sebuah pertanyaan dari pengamatan gambar di atas ini. Misalkan, bagaimana kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam, bagaimana kondisi perekonomian Madinah sebelum Islam datang, dan seterusnya. Lalu di akhir dari penjelasan materi terdapat aktivitasku. Nah, di sini aktivitasku peserta didik diminta untuk membuat 4 kelompok besar yang beranggotakan 9-10 orang. Nah, di sini mereka saling berdiskusi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah tertera di sini. Di sini juga tidak lupa ada refleksi dan ada tugas. Yang bab pertama mengenai kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Pertama, kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Sebelum Islam datang, kota Madinah ini dikenal dengan nama Yasrib. Penduduk kota Yasrib ini terdiri dari etnis Arab. Selain etnis Arab, juga ada yang berasal dari etnis Yahudi. Nah, sebelum Islam datang, penduduk kota Madinah ini telah memiliki kepercayaan atau agama. Nah, agama yang dianut penduduk Yasrib atau penduduk kota Madinah ini adalah agama Yahudi, Nasrani, dan Pagan. Mayoritas penduduk di Madinah ini memeluk agama Yahudi. Agama Yahudi dianut oleh beberapa suku, antara lain seperti Bani Koinuka, Bani Nadir, Bani Ghatafan, dan Bani Quraidlah. Keempat suku ini tetap memeluk agama Yahudi walaupun Islam telah tersebar di Madinah. Yang selanjutnya adalah agama Nasrani. Nah, selain agama Yahudi, penduduk Yasrib memeluk agama Nasrani. Kelompok yang merupakan kelompok minoritas yang berasal dari Bani Najran. Yang ketiga adalah agama Nagan. Mereka yang memeluk agama ini merupakan mengikuti tradisi warisan nenek moyang. Mereka mengikuti keyakinan orang Quraisy dan penduduk Mekah. Agama mereka dikenal dengan nama Paganisme, yaitu kepercayaan kepada benda-benda dan kekuatan-kekuatan alam seperti matahari, bintang-bintang, bulan, dan sebagainya. Selanjutnya, untuk kondisi sosial masyarakat Madinah atau Yasrib sebelum kedatangan Nabi Muhammad memiliki kemiripan dengan keadaan di Mekah. Suku-suku atau kelompok masyarakat yang tinggal di sana berperang satu sama lain. Nah, kota Yasrib ini memiliki 2 kebudayaan, yaitu kebudayaan Arab dan kebudayaan Yahudi. Yang selanjutnya adalah kondisi ekonomi. Yasrib ini berada di tempat strategis sebagai jalur penghubung perdagangan antara kota Yaman dan kota Syria. Nah, Yasrib termasuk daerah subur di sekitar kawasan tandus. Yasrib sendiri berbeda dengan kota Mekah di kondisi alam dan watak penduduknya. Yasrib merupakan kota yang makmur dan subur dengan pertaniannya. Air yang tersedia di kota ini mencukupi untuk membangun pertanian. Kota ini dikelilingi oleh gunung berbatu. Terdapat banyak lembah atau yang paling terkenal
dengan nama Wadi. Sebagai pusat pertanian, kota Yatsrib menjadi menarik bagi penduduk wilayah lain untuk pindah ke Yatsrib. Nah, kota Yatsrib atau Madinah sendiri terdapat daerah persawahan dan perkebunan yang menjadi sandaran hidup penduduk setempat. Penghasilan terbesarnya itu adalah kurma dan juga anggur. Di kota Yatsrib ini juga terdapat beberapa pabrik. Selain terdapat pabrik, di Madinah ini juga terdapat banyak pasar. Yang selanjutnya adalah kondisi politik. Untuk model pemerintahan, kota Yatsrib ini tidak menerapkan model yang seperti kerajaan lalu mengatur masyarakatnya. Namun kekuasaan ini berada di tangan suku atau kelompok yang paling kuat. Untuk hal peperangan, kondisinya ini hampir sama, tidak jauh berbeda dengan keadaan di Mekah, yaitu perang antar saudara sering terjadi. Suku pertama yang tinggal dan menguasai Yatsrib adalah suku Amalikoh. Mereka membangun perkampungan dan peradaban. Kemudian bangsa Yahudi datang ke Madinah menaklukkan suku Amalikoh, dan akhirnya Madinah sepenuhnya dikuasai oleh orang-orang Yahudi, baik secara ekonomi, politik maupun intelektualnya. Dari beberapa penjelasan dapat disimpulkan bahwa untuk kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam ini terdapat 3 agama, yaitu agama Yahudi, Nasrani, dan Pagan. Sedangkan untuk kondisi sosialnya, masyarakat Madinah sebelum Islam adalah masih kurangnya rasa persatuan karena masih sering terjadi perperangan dan masih terdapat beberapa kesukuan. Untuk kondisi ekonominya masih dikuasai oleh bangsa Yahudi, dan untuk mata pencahariannya lebih ke pertanian dan perkebunan. Untuk kondisi politiknya sendiri, sebelum Islam datang, Madinah masih berbentuk seperti suku atau kabilah-kabilah. Terima kasih. Materi selanjutnya adalah tentang hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, tentang pengertian hijrah. Hijrah di sini memiliki 2 arti. Yang pertama hijrah makaniyah, dan yang kedua adalah hijrah maknawiyah. Hijrah makaniyah merupakan hijrah yang meninggalkan suatu tempat. Pada saat di masa kenabian, peristiwa hijrah makaniyah ini terjadi sebanyak 3 kali, yaitu pada saat hijrah ke Habayah, yaitu hijrah yang dilakukan oleh sebagian sahabat dan Nabi SAW. Yang kedua hijrah Taif, hijrah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW menuju kota Taif. Yang selanjutnya adalah hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah sendiri adalah hijrah yang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW beserta sahabatnya. Hijrah maknawiyah memiliki pengertian yaitu meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ke materinya selanjutnya, tentang sebab Nabi Muhammad SAW dakwah ke Madinah. Seperti yang kita ketahui, kondisi Mekah pada saat itu kondisi bangsa Arab pada saat itu masih banyak menyembah berhala dan memiliki agamanya masing-masing, masih dengan zaman jahiliyah. Dan di Madinah, kekejaman kafir Quraisy juga tidak berkurang, justru malah semakin tambah. Terus turunnya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah ke Madinah, dan munculnya harapan baru mengembangkan Islam di Madinah karena adanya peristiwa Baiat Aqabah 1 dan 2. Sedikit mengupas peristiwa perjanjian Aqabah. Di situ perjanjian Aqabah adalah di mana masyarakat Madinah melakukan perjanjian kepada Rasulullah SAW yang berjanji akan melindungi Rasulullah pada saat melakukan hijrah ke Madinah. Rasulullah SAW melakukan dakwah ke Mekah selama 13 tahun lamanya. Dakwah yang ia lakukan adalah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Namun penolakan kafir Quraisy semakin hari semakin hebat, sehingga membuat Islam sulit berkembang di kota tersebut. Menyadari hal tersebut, Rasulullah pun melaksanakan hijrah setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyunya. Hijrah yang ia laksanakan
sembunyi-sembunyi bersama dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Mereka keluar dari Mekah di malam hari dan sembunyi 3 hari di Gua Thur sembari menunggu susunan kondisi lalu melanjutkan perjalanannya ke Yastrib atau Madinah. Yang selanjutnya mengenai bagaimana sikap kaum Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW yang melakukan hijrah ke Madinah. Yang kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW itu keluar dari kota Mekah dilakukan pada saat malam hari, dan Nabi Muhammad SAW langsung melakukan suatu tindakan, ya mereka keluar dari Madinah di malam hari dan bersembunyi selama 3 hari di Gua Thur sembari menunggu suasana kondusif lalu melanjutkan perjalanannya ke Yastrib atau Madinah. Maksudnya sebelum beliau Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah, Nabi Muhammad mendirikan masjid yang dinamakan Masjid Quba, dan sesampainya di Madinah beliau langsung mendirikan masjid yang namanya sekarang itu Masjid Nabawi. Pandangan kaum Quraisy terhadap hijrahnya Nabi Muhammad SAW itu sangat tidak menyukai tindakan tersebut. Ada di dalam sebuah buku yang ditulis oleh Muhammad Husain Haikal tentang perjalanan hijrah Rasulullah SAW. Di situ terdapat penjelasan bahwasanya kaum Quraisy sempat ingin membunuh Nabi Muhammad SAW bersama sahabat-sahabatnya. Kenapa kaum Quraisy melakukan hal tersebut? Karena kaum Quraisy menganggap jika Nabi Muhammad SAW melangsungkan dakwahnya di kota Madinah akan memperkecil wilayah yang akan dikuasai oleh kaum Quraisy tersebut. Yang selanjutnya adalah tentang perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW itu bukan suatu hal yang mudah, karena Nabi Muhammad SAW melakukan hijrahnya. Perjalanan dilaksanakan selama 3 hari dan perjalanan dilakukan pada saat malam bersama sahabatnya, dan mendirikan masjid yang tadi saya sebutkan, yaitu Masjid Quba sebelum sampainya beliau di Madinah, dan mendirikan Masjid Nabawi sesampainya beliau di Madinah. Proses pendakwahan, jalannya dakwah juga tidak semulus yang kita bayangkan. Bahwasanya kaum Quraisy sendiri juga tidak begitu senang dengan Nabi Muhammad SAW dan berencana ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Sekian pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Mbak Ulfi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan kami. Langsung saja kita masuk pada poin yang ketiga. Poin yang ketiga yaitu menjelaskan tentang pola-pola dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Pola yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah, pola yang pertama adalah langkah-langkah dakwah Nabi Muhammad SAW dakwah di Madinah. Jadi langkah apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah ketika dakwah di Madinah? Perlu kita ketahui Rasulullah SAW beserta dengan umatnya dari Makkah datang di kota Madinah itu pada tahun 622 Masehi. Nah, kehadiran beliau bersama dengan umat Islam dari kota Makkah menuju ke Madinah itu menandai zaman baru bagi perjalanan dakwah Islam. Umat Islam di Madinah itu tidak lagi banyak mendapatkan gangguan dari masyarakat kafir Quraisy karena mereka mendapatkan perlindungan dari penduduk Madinah yang muslim. Nah, dengan diterimanya Rasulullah dan umat Islam oleh masyarakat Madinah dengan baik, maka Rasulullah SAW ini memberikan gelar kepada
umat Islam Madinah dengan sebutan kaum Ansor. Sedangkan untuk kaum Islam, umat Islam dari Makkah itu diberi gelar dengan sebutan kaum Muhajirin. Nah, hijrah Nabi Muhammad SAW itu merupakan cara membangun masyarakat baru sesuai dengan ajaran Islam. Selain perintah Allah, juga karena masyarakat Madinah, kabilah Aus dan Hajrat yang mengharapkan kedatangannya sesuai dengan baiat mereka di Aqabah yang pertama dan Aqabah yang kedua. Nah, langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah? Langkah yang pertama adalah membangun masjid. Jadi ketika baru sampai ke Madinah, langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah adalah membangun masjid. Masjid ini dibangun di atas tanahnya anak yatim, yaitu Sahal dan juga Suhail. Jadi tanah ini dibeli oleh Rasulullah, kemudian dibangun untuk masjid. Dibangun masjid di atas tanah tersebut. Nah, masjid ini digunakan untuk beribadah dan juga digunakan untuk tempat tinggal bagi orang fakir miskin yang tidak mempunyai tempat tinggal. Langkah yang kedua yaitu mempersaudarakan kaum muslimin. Nah, jadi langkah konkretnya yang dilakukan oleh Rasulullah di sini adalah mempersaudarakan kaum muslimin yang berasal dari Mekah dengan kaum muslimin yang berasal di Madinah, yang biasa disebut dengan kaum Muhajirin dan juga kaum Ansor. Jadi langkah yang kedua adalah mempersatukan kaum Muhajirin, kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Yang ketiga yaitu perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah. Nah, langkah yang ketiga ini melakukan perjanjian antara umat Muslim dan umat Yahudi, yang mana umat Yahudi ini dia mampu, sanggup untuk hidup bersandingan dengan kaum Muslim Madinah tersebut, dengan menyepakati sebuah undang-undang atau perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah. Nah, piagam tersebut itu merupakan sebuah bukti bagaimana bahwasanya Islam itu mengayomi semua makhluk, semua umat manusia, dan juga gak hanya Muslim saja, bahkan non-Muslim pun juga diayomi oleh Islam. Karena Islam itu memang rahmatan lil alamin. Jadi tidak hanya untuk orang Muslim saja, tapi juga untuk orang non-Islam. Pola yang kedua yaitu metode dakwah Nabi Muhammad SAW dalam membangun perekonomian di Madinah. Nah, para pengikut Nabi, jadi Rasulullah dan umatnya dari Mekah datang ke Madinah itu tidak membawa harta sama sekali. Nah, dengan seperti itu maka Rasulullah ini membentuk sebuah metode bagaimana agar perekonomian semua baik Madinah yang kaum Muslim dari Makkah ataupun Madinah ini berjalan dengan baik. Metode tersebut adalah metode atau caranya yang pertama itu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan juga Ansor. Jadi dengan mempersaudarakan keduanya, maka keduanya ini akan saling membantu. Kaum Ansor akan membantu kaum Muhajirin yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, karena memang mereka datang tanpa membawa harta sama sekali. Yang kedua, menempatkan orang-orang fakir miskin yang tidak punya tempat tinggal di masjid yang telah dibangun oleh Rasulullah dan juga umatnya tadi. Yang ketiga, bekerja sama dengan kaum Ansor untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, dengan menciptakan lapangan pekerjaan ini, maka kaum Muhajirin pun juga tidak selamanya tergantung pada kaum Ansor, tapi kaum Muhajirin sendiri bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan atas dasar dari keringatnya sendiri. Jadi mampu memperoleh nafkah dengan hasil keringatnya sendiri.
Yang keempat yaitu Rasulullah SAW menganjurkan bagi kaum muhajirin yang mempunyai pengalaman dagang dan juga modal itu untuk membuka pekerjaan atau maksudnya menjadi seorang pedagang. Jadi jangan ikut dengan lapangan pekerjaan yang baru, tapi di situ dia menjadi seorang pedagang. Ikut profesi yang mereka lakukan ketika di Mekah. Kemudian yang kelima yaitu kaum muhajirin yang tidak mempunyai modal, maka dianjurkan oleh Rasulullah untuk menjadi seorang petani. Jadi ketika nggak bisa berdagang, nggak punya modal, maka jadi petani saja. Yang keenam, setelah menerima perintah zakat, maka di situ Rasulullah SAW mengefektifkan bagaimana pengoperasian antara zakat dan juga memperkuat jalinan antara pemberi zakat dan juga penerima zakat. Nah, 6 tersebut adalah termasuk metode yang dilakukan Rasulullah untuk meningkatkan perekonomian umat muhajirin dan juga ansor. Yang ketiga yaitu pola yang ketiga adalah faktor pendukung kesuksesan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, faktor pendukungnya itu apa tuh sebenarnya? Faktor pendukungnya itu adalah yang tergambar dalam khutbah pertama yang diucapkannya di Madinah. Yang di situ intinya membahas tentang Rasulullah ini memberikan suatu ajaran agar semua umat manusia, umat Islam itu mampu memelihara diri dari api neraka walaupun dengan sebutir kurma atau perkataan yang baik. Jadi di situ bagaimana diri sendiri itu mampu menjaga, memelihara dia dari api neraka. Nah, sebutir kurma tadi dan perkataan yang baik itu akan menjadi salah satu modal memelihara persaudaraan, dilengkapi dengan anjuran untuk saling mencintai. Jadi yang pertama diawali dengan memelihara diri sendiri dari api neraka, kemudian memelihara saudaranya dari api neraka, kemudian membentuk persaudaraan, menguatkan persaudaraan, saling membantu, saling mengingatkan bahwasanya semua umat muslim itu adalah saudara. Jadi tidak hanya saudara kandung saja yang harus dibantu, tetapi sesama muslim itu juga saudara. Selanjutnya adalah poin keempat. Poin keempat ini adalah respon terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Jadi respon masyarakat Madinah itu sangat baik. Mereka menyambut baik kedatangan Nabi dan juga umat Islam di Madinah, terutama kabilah Aus dan Khazraj, karena kedua suku tersebut memang dari awal sudah setia dan bersedia membantu Rasulullah dalam menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat Madinah. Jadi sejak saat itu Rasulullah berusaha untuk menyebarkan ajaran Islam kepada semua penduduk di kota tersebut, termasuk kepada masyarakat Yahudi, Nasrani dan juga penyembah berhala. Nah, dalam dakwah beliau itu juga mendapat sambutan yang berbeda-beda. Ada yang menerima dan kemudian masuk Islam, dan ada pula yang menolak secara diam-diam. Misalnya seperti orang-orang Yahudi yang sejak awal memang sudah kurang peduli dengan kedatangan Nabi dan juga umat Islam, karena mereka menduga dengan kedatangan Rasulullah akan menggeser posisi mereka di Madinah. Penolakan tersebut juga mereka lakukan secara diam-diam, karena mereka sendiri tidak berani untuk berterus terang dalam menentang Nabi dan juga umat Islam yang mayoritas banyak. Meskipun dari awalnya Yahudi ini seperti juga menerima kedatangan Rasulullah karena memang alasan keamanan dan politiknya. Namun melihat
sekutu mereka Aus dan Khazraj memeluk Islam, mereka terus mulai membujuk kedua suku tersebut untuk kembali ke agamanya yang lama dan bersatu untuk menghancurkan agama Islam. Masyarakat Yahudi pun terus merongrong. Kekuatan umat Islam terus dirongrong oleh Yahudi, sehingga mereka bekerja sama dengan kafir Quraisy dalam rangka menghancurkan Islam. Kerjasama kedua pihak tersebut menimbulkan berbagai peperangan yang berakibat pengusiran masyarakat Yahudi dari Mekah. Memang, perkembangan Islam yang sangat pesat membuat kafir Quraisy semakin marah dan berusaha untuk menghancurkan umat Islam di Madinah. Permusuhan kafir Quraisy terhadap umat Islam juga mengakibatkan beberapa peristiwa penting dalam sejarah Islam. Di antaranya seperti Perang Badar. Perang Badar ini terjadi di Lembah Badar pada tahun 624 Masehi. Perang ini dilakukan oleh kafir Quraisy dan juga umat Islam, tepatnya pada hari 17 Ramadan 2 Hijriah atau 17 Maret 624 Masehi. Yang kedua yaitu Perang Uhud. Perang Uhud itu terjadi setelah kekalahan kafir Quraisy dalam Perang Badar. Setelah mereka kalah dalam Perang Badar, mereka merencanakan untuk menyerang secara besar-besaran terhadap umat Islam. Pada bulan Ramadan tahun 3 Masehi 625, tahun 3 Hijriah 625 Masehi. Mereka berangkat menuju Madinah dengan membawa pasukan 3.000 pasukan berunta, 200 pasukan berkuda, dan 700 berbaju besi di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Yang ketiga yaitu Perang Khandaq. Perang Khandaq atau Perang Ahzab itu terjadi pada tahun 5 Hijriah. Perang itu terjadi ketika pengaruh Rasulullah SAW sudah cukup luas sampai ke arah utara wilayah kekuasaannya, mencapai Daumat al-Jandal, yakni mereka orang Yahudi itu sudah sangat tidak suka karena wilayah Islam, agama Islam sudah cukup luas. Maka mereka bergabung dengan pasukan Quraisy Mekah untuk menyerang umat Islam yang di Madinah. Yang keempat adalah terjadinya Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian ini terjadi ketika Rasulullah SAW memutuskan untuk pergi haji ke Makkah karena selama 6 tahun dari hijrahnya ke Madinah, umat Islam dan Rasulullah tidak pernah melakukan haji. Tapi pada saat itu bersamaan dengan tersebarnya isu bahwa Utsman bin Affan itu terbunuh oleh kafir Quraisy. Mendengar berita tersebut, Rasulullah memerintahkan umat Islam untuk melakukan baiat kepada Rasul, bahwasanya mereka bertekad berjuang demi kejayaan Islam hingga tetes darah terakhir. Mendengar hal tersebut, kafir Quraisy merasa khawatir akan kedatangan umat Islam dari Madinah ke Mekah. Maka dengan begitu mereka melakukan perjanjian Hudaybiyah dengan antara Rasulullah dan kafir Quraisy. Yang selanjutnya adalah terjadinya penaklukan kota Makkah, bisa disebut Fathu Makkah. Kejadian ini terjadi setelah perjanjian Hudaybiyah berjalan 2 tahun. Ternyata suku Bani Bakar dibantu oleh kafir Quraisy untuk menyerang dan membantai Bani Khuza'ah yang sudah masuk Islam, yang mana hal tersebut telah menentang perjanjian Hudaybiyah yang telah disepakati antara Rasulullah dan kafir Quraisy. Akhirnya terjadi penaklukan kota Makkah tersebut. Selanjutnya adalah Haji Wada. Peristiwa terakhir ini Haji Wada. Haji Wada itu adalah haji pamitan. Jadi pada bulan ke-11 tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah SAW mengumumkan kepada seluruh masyarakat Madinah bahwa beliau akan memimpin ibadah haji, yang mana akan dilaksanakan pada tanggal 25 Dzulqa'dah. Rasulullah SAW ini sudah meninggalkan Madinah, dan kabar ini sudah menyebar ke seluruh suku
yang ada di wilayah Jazirah Arabia. Dan beliau akan berangkat bersamaan dengan 100.000 jamaah yang turut menunaikan ibadah haji. Dengan begitu turunlah ayat yang mengatakan bahwasanya umat Islam sudah gembira, umat Islam sudah bahagia, yang mengatakan bahwa Islam ini sudah sempurna. Tapi dengan adanya kabar seperti itu, Abu Bakar ini justru malah sedih. Karena dengan agama Islam ini sudah sempurna, maka tugas Rasulullah ini sudah berakhir. Jika seperti itu, maka waktu meninggalnya beliau ini sudah dekat. Benar sekali, 2 bulan setelahnya, setelah menunaikan haji wada, Rasulullah SAW ini menderita demam. Yang mana demam ini demamnya ini terus menerus, sehingga Rasulullah ini dalam keadaan demam pun beliau itu masih tetap memimpin sholat berjamaah meskipun kondisi badannya itu sangat lemah. Nah, ketika badannya ini sudah sangat lemah, sekitar 3 hari menjelang wafatnya beliau, Rasulullah ini mengutus Abu Bakar untuk menggantikan beliau menjadi imam sholat. Dan ternyata pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah 8 Juni 632 Masehi, Rasulullah SAW telah wafat di rumah istrinya Sayyidah Aisyah di Makkah. Demikian penjelasan kami tentang perjuangan Rasulullah menyebarkan agama Islam di Madinah. Demikian presentasi kami, ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.